Halo semuanya, sekarang kita akan bahas tugas 3 dan 4 ya. Pertama tugas 3 dulu. Kita baca soal nomor 1. Hitunglah hasil penjumlahan bilangan asli yang kelipatan 3 atau 5 yang dimulai dari 10 sampai 700. Kemudian tampilkan hasil penjumlahannya. Nah, berarti kan kalau dimulai dari 10 sampai 700, dia tuh harus kelipatan 3 atau 5. Berarti 10 masuk nggak? Masuk ya, karena itu kelipatan 5 ya. 10, berapa lagi? 12 ya, kelipatan 3. Berapa lagi ya? 15, kelipatan 5 juga. 18, kelipatan 3. 20, kelipatan 5. Berapa lagi ya? 25, kelipatan 5. Dan seterusnya sampai 700. Nah, kemudian udah kita list kan bilangan asli kelipatan 3 atau 5 tersebut. Kemudian kita jumlahin. Nah, kayak gini nih. Ini contohnya bilangan asli 3 atau 5 tapi kurang dari 10, berarti 1, 3 dimulai dari 1 sampai 9 karena kurang dari ya. Nah, berarti kan ini ada lagi syaratnya kelipatan 3 atau 5. 1 nggak masuk ya, langsung 3, 5, 6, 9. Nah, kemudian udah di list nih kan, kita jumlahkan. Nah, dapat 23. Oke, ini ada tipsnya nih, gunakan for, gunakan if, variable total, or continue. Oke, sekarang kita mulai. Sama bikin filenya dulu ya. Touch apa ya, perulangan titik Java. Ya, abang buka di Sublime karena abang suka Sublime. Nah, kita bikin apanya dulu? Base classnya dulu. Nah, di sini kita lakukan perulangan for nggak bisa ya, for integer. Integer i sama dengan 1, i nya itu kecil. Masa 1 sih? Dimulai dari 10, i nya itu sampai 700. Nah, i nya plus tambah 1 terus gitu ya. Nah, berarti di sini nih kita cek apakah i itu dibagi 3 ya, dibagi 3 nggak ada sisa, berarti otomatis itu kelipatan ya. Misalkan 12 bagi 3 kan sisanya nggak ada, 0. Atau nah ini nih, kelipatan 3 atau ini atau i nya itu kelipatan 5. Nah, udah deh. Belum. Kita pakai di sini tadi tipsnya pakai integer total gitu ya untuk nampung nilainya. Untuk nampung penjumlahannya. Berarti di sini total tambah sama dengan i, atau sama juga dengan total ini kita update nilainya dengan total itu sendiri ditambah dengan i. I itu kan perulangannya sekarang gitu. Atau lebih singkatnya plus sama dengan i. Gitu. Oke, di bawahnya kita tampilkan total sama dengan i. Udah deh. Kita coba run. Java perulangan itu Java. Di sini ekspektasinya itu ini ya. Ini 11 4 8 9 5. Kita lihat on deh, kok isi. Ini tuh total ya. Ini tuh total. Yup, kita ulangi, kita run. Yup, 11 4 8 9 5 sama enggak? 11 4 8 9 5. Oke. Ini continue. Oke, good. Selanjutnya ini soal nomor 2 lagi ya. Ini kita hapus aja dulu. Oke. Nah, sekarang soal nomor 2. Buatlah sebuah matrik identitas berordo 11 kali 11. 11 baris, 11 kolom. Nah, itu maksud ordo 11 kali 11 tuh ya. Nah, tepat di pertengahannya cetak tanda kres. Nah, kita mesti tahu dulu nih matrik identitas itu apa sih gitu. Nah, matrik identitas ini adalah matriks persegi yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Nah, contohnya gini, 1 1 1 1 di diagonal utamanya. Selain itu 0. Nah, tapi nggak sampai di situ ya. Kita perlu ini nih. Tepat di pertengahannya kita cetak tanda kres. Oke, udah kebayang ya, Dek? Kita coba. Berarti di sini kita butuh integer i dimulai dari 1 sampai 11 karena tadi ordo 11 ya, i plus plus. Nah, kemudian for integer j dimulai dari 1 juga
J-nya itu kecil sama dengan 11, J-nya juga plus. Ini untuk kolom. Yang ini untuk baris, yang ini untuk kolom. Biar ke enter kita kasih print n di sini. Nah, di sini kita cetak aja dulu ya. Kita print 0 semua dulu deh. Ya, template-nya lah gitu. Kita Java perulangan. Nah, nanti akan dicetak 0 semuanya, 0 angkanya, berorder 11 kali 11. Nah, 11 kali 11, 11 baris 11 kolom gitu. Nah, kemudian kita mau yang ini nih, yang diagonal utamanya ini bernilai 1. Jadi kita bisa cek di sini. Oke, kita bisa cek sinilah ya. Jika i-nya itu sama dengan j, maka apa? Jika i-nya itu kan baris ya, j-nya itu kolom. Jika sama baris dan kolom, berarti kan misalkan baris pertama, kolom pertama. Oke, kita cetak di sini angka 1 deh. Oke, kemudian kita continue. Kita lanjut ke perulangan Nah, kita lanjut ke perulangan berikutnya. Nah, jadi misalkan baris kedua, kolom kedua, mana ya? Bentar, abang cari pen dulu. Nggak usah. Ini pen. Pakai notepad aja lah. Nah, contoh. Misalkan ini nah, gini ya. Berarti misalkan kalau ini kan baris 1, otomatis dia juga kolom 1 ya kan. Nah, berarti ini kita saja di 1. Nah, kemudian dia cek lagi, ini baris kedua, kolom kedua 1. Ini baris ketiga, baris itu yang ini ya, kolom itu yang ke bawah ini. Ini baris ketiga, kolom ketiga. Abang bikinlah di sini penandanya ya. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, nggak jelas ya. Ada bisa bayangin nggak ya? Nah, di sini ini kan baris ketiga, dia juga kolom ketiga. Dia juga kolom ketiga nih, yang ini nih. Berarti 1. Keempat juga gitu, kelima juga situ, juga gitu. Nah, kita coba. Berarti kita print kan, kita continue. Kita coba dulu. Abang juga lupa segini. Yups. Oke, pas ya. Kita itu matriksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, mantap. Nah, kenapa kita continue? Kalau nggak kita continue nanti berlebih dia deh. Kita coba ya. Kita coba. Nah, berlebih dah kan? Nah, berlebih 1 nih karena apa? Karena udah dicetak 1, dia cetak lagi 0. Kita nggak suruh dia lanjut ke perulang berikutnya gitu. Makanya kita harus continue di sini. Oke, sekarang matriks ini udah. Kemudian syaratnya tadi kan kita perlu ini ke close ya. Don't save. Tepat di pertengahan kita cetak crash gitu ya. Di sini kita cek lagi nih. Di mana ya? Di sini aja lah. Jika kita perlu tengahnya di mana? Kita perlu identifikasi ya. Tengahnya itu di mana sih ya? Karena tadi ordonya 11 ya, kita bisa gini nih, integer kayak center misalkan, berarti 11 kita bagi 2 plus 1. Kenapa plus 1? Gini. Misalkan 11 kan bagi 2 kan 5. Oke, 5 ya. Karena di Java itu nanti dibulatin ke bawah ya. 5. Kan kalau ordo 11 kali 11 harusnya kan dia urutan ke 6. 1 2 3 4 5 6. Harusnya di sini kan, bukan yang kelima. Berarti ya kita plus aja 1. Nah, beda nanti kalau misalkan ordonya genap 10 bagi 2. Ini 5, emang 5 ya titik tengahnya ya, mediannya ya. Nah, berarti ya cukup gini aja. Kalau ganjil kita plus 1. Yup, sekarang kita cek. Jika i-nya itu jika baris i-nya itu sama dengan tengah dan j-nya itu sama dengan tengah, kita coba dulu ya, abang nggak lupa juga. Berarti di sini kita cetak tanda crash. Kita continue. Yup, kita coba.
tengahnya, oh nggak tengah ya, center. Yup, ini dia. Nah, berhasil nggak? Tidak berhasil. Kenapa? Ayo kita lihat lagi kode kita. Jika i-nya itu sama dengan center, jika dia baris ke-6, dan j-nya itu sama dengan center juga, maka kita print ini. Kalau enggak ini, oh jangan ini, kita taruh ini di atas. Kita coba lagi. Yup, berhasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pas di pertengahannya kita cetak tanda crash. Gitu. Gimana Dedek? Paham? Agak berbalik sedikit ya. Berarti ini soal 3 udah. Next ke assignment 4. Assignment 4. Minum dulu ya. Nah, pertama soal nomor 1 tidak wajib dikerjakan ya, kita kerjain aja lah ya sambil latihan. Ini kita hapus aja, nama kelasnya ada ubah ya jadi metode ya, abang ini aja lah biar simple. Nah, pertama login sederhana, baca deskripsinya dulu ya. Ketentuannya ini metodenya login. Oke, kita bikin dulu metode login. Metode login public pc apa tadi namanya, ps public static dia void ya tadi ya. Lihat lagi ketentuan. Mengembalikan nilai bertipe string. Oke, berarti nggak void ya. Mengembalikan nilai bertipe string. Nah, metode namanya apa tadi? Login. Paramsnya apa tadi? Berarti dia minta di sini yang memiliki 2 argumen, username dan password. Berarti di sini string username dan string password. Oke, udah. Sekarang kita baca logika programnya. Jika username-nya sama dengan Sami, maka passwordnya Sami 1, 2, 3. Jika true, Sami berhasil login, bla 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 gitu ya, panjang. Ya, sekarang kita cek. Jika username-nya equals dengan Sami, nah jika iya kita cek lagi dalam. Jika passwordnya itu equals dengan Sami 1, 2, 3. Jika iya kita return Sami berhasil login. Ini enggak ya tadi pesannya? Sami berhasil login ya, kalau enggak password Sami salah. Kalau enggak kita return password Sami salah. Wow. Oke, sekarang lagi jika usernya Varen, kita copy aja lah ya. Waduh. Yup, jika username-nya Varen, ini juga Varen. Jika passwordnya Varen 1, 2, 3, Varen berhasil login. Kalau enggak, password Varen salah. Nah, kalau enggak username-nya Sami, enggak username-nya Varen gitu ya, kita return aja di sini apa pesannya? Akun tidak ditemukan. Akun tidak ditemukan. Oke, complete. Sekarang kita panggil ya pl login 1 kok 1 sih, Sami 1, 2, 3. Nah, berarti ini kan berhasil login ya. Ini Sami. Oke, dicek di sini nih. Sama nggak dengan Sami? Oh, sama itu. Dia cek lagi password yang kita masukkan. Sami 1, 2, 3. Sama nggak? Oh, sama. Ya, kita return aja Sami berhasil login. Kalau passwordnya nggak Sami 1, 2, 3, misalkan Sami 1, 2, 3, 4, maka ini yang akan dijalankan. Password Sami salah. Nah, lagi misalkan di sini Varen, kemudian di sini Varen 1, 2, 3, maka dia cek di sini Varennya oke. Username-nya oke gitu ya. Passwordnya Varen 1, 2, 3 sama. Berarti kita return aja Varen berhasil login. Kalau enggak, password Varen salah. Nah, misalkan apalagi misalkan Varen nggak Sami a gitu ya, passwordnya a misalkan. Nah, berarti dia cek di sini, oh enggak, username-nya nggak Sami. Cek di sini, oh usernya nggak Varen, tapi usernya tadi a. Jadi di ini yang akan dieksekusi terakhir, akun tidak ditemukan.
Oke, kita coba ya. Sami 1 2 3. Kita run. Yup, Sami berhasil login. Kalau 1 2 3 4, maka ya Sami tidak, password Sami salah ya. Yup, password Sami salah. Misalkan lagi Varen Sami 1 2 3 4, berarti kan password kalian salah ya, karena password Varen tadi kan Varen 1 2 3, password Varen salah. Oke, berarti kalau benar Varen 1 2 3 benar. Bukan, password Varen berhasil login. Oke, mantap. Sekarang kalau enggak, namanya enggak Varen, kan Varennya n-nya double ya. Nah, passwordnya gini aja lah, berarti akun tidak ditemukan. Mantap. Oke, siap. Sekarang soal 2. Bermain dengan pola angka. Wih, capek juga ya, bentar. Pak Sami meminta Anda memperhatikan dan menganalisa contoh masukan dan keluaran yang diberikan di bawah. Nah, ini ya contoh masukannya ya. N-nya 5. Keluarnya kayak gini nih. Nah, kita tentunya gini. Program pola angka ini dibuat dalam metode void yang bernama pola angka. Kita bikin loh. Ini antara mengganggu aja ya. Ntar lagi. Nah, tadi kan namanya PS void, metode namanya tadi pola angka. Oke, paramnya tadi integer n. Nah, kalau kita baca kan yang menerima argumen bilangan bulat n. Bilangan bulat itu kan integer ya, integer n. Nah, kita baca lagi. Ini ya cuma kita analisa dulu soalnya. Jika n-nya itu 5, maka dia tampilkan kayak gini nih. Nah, ayo kita analisa dulu deh. Ini tuh apa sih maksudnya ya? Misalkan n-nya itu 5, berarti kan kita kalau kita lihat ini kan kita hitung barisnya dulu. 1 2 3 4 5. Kita lihat n-nya 7. Barisnya 1 2 3 4 5 6 7. Oh, nah berarti kita bisa apa ya? Kita bisa asumsikan deh kalau ini n itu total baris gitu ya. Berarti kalau n-nya 5 maka 5 baris. Kalau n-nya 7 berarti 7 baris. Oke. Moga aja asumsi kita benar ya. Nah, kemudian kita lihat deh apanya nih, polanya gini kayak apa gitu ya. Bentuknya lah dulu, bentuknya loh. Ini kan bentuknya ini segitiga siku-siku. Oke, data kan segitiga siku-siku. Nah, kemudian apanya lagi, elemen-elemennya lagi kan, angkanya ini, elemennya ini terdiri dari angka 0 sampai dengan, dia berurutan ya, 0 1 2 dimulai dari 0 sampai dengan 9. Kenapa 9? Nah, itu abangnya bikin kemarinnya sampai 9, kemudian dia reset lagi ke 0. Oke, kita lihat lagi misalkan 7. 0 sampai 9 dia reset lagi ke 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita di reset lagi jadi 0. Nah, gitu. Oke, clue-nya udah dapat. Sekarang kita coding. Nah, berarti kita gini aja ya. Kita bikin perulangan integer i dimulai dari 1. Bentar. Tadi tuh berdasarkan n ya. Ya, dimulai dari 1. I-nya itu kecil, integer itu kecil sama dengan n. Kemudian i-nya itu plus. Kemudian kita lakukan lagi ini untuk baris ya, kita tadi kayak matriks tadi. Ini untuk J. Oke. Nah, kalau gini aja ya kita enter untuk bikin baris baru. Kalau di HTML itu kan TR gitu ya. Ini TD-nya gitu. PPPL ini nggak pakai. Nah, kita print aja dulu bintang. Gini aja loh, kita print dulu bintang. Yup. Bentar, ini masih manggil yang ini. Kita panggil dulu pola angka. Nah, misalkan n-nya 5 deh kayak tadi. Yups, udah nih kan. 1 2 3 4 5. Oke, udah mantep. Nah, sekarang
Nah, sekarang kan kita nggak mau polanya kayak gitu ya. Kita mau segitiga siku-siku. Jadi tekniknya gini. Tekniknya itu J-nya itu nggak kecil sama dengan N, tapi kecil sama dengan I. Nanti dia ngikut. Jika barisnya satu, maka kolomnya satu juga. Jika baris kedua, berarti kan I-nya 2 tuh. Nah, berarti perulangan yang ini dia bikin kolomnya sebanyak 2 buah. Jika perulangan ketiga, kolomnya juga ada 3. Perulangan keempat juga 4. Perulangan kelima juga kolomnya 5. Kita cek, kita coba. Udah ada berhasil nih ya. Oke. Kita tengok barisnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, daman. Atau agak banyak sedikit, 10 aja lah. 10. Coba lagi. Oke, mantap. Nah, sekarang kita nggak mau bintang-bintangnya, kita mau angka gitu. Ada nggak ya Bang kasih clue di sini? Gunakan perulangan bersarang. Oke, udah tadi. Simpan nilai yang akan dicetak pada satu variabel yang selalu ditambahkan. Oke. Berarti di sini kita bikin dulu variabel tambahannya, integer integer count. Kita set dulu jadi 0. Nah, berarti di sini kita kita tampilkan si countnya ini. Kita tampilkan countnya, kemudian setiap perulangan kita tambah 1. Atau gini, plus sama dengan 1. Atau plus juga boleh. Oke, kita coba. Yuk, mantap. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini nih kesalahan kita nih. Dia setelah 9 lanjut terus ya. 5, 3, 2, 5, 5, 3, 5, 4 gitu ya. Kita maunya ketika dia 9, kita set lagi jadi 0. Caranya gimana? Kita cek di sini. Jika countnya itu udah 10, oke, udah yang ke 10, kita set lagi countnya itu sama dengan 0. Kita reset jadi 0. Oke, kita coba. Yups, nah mantap. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reset lagi ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Reset lagi ke 0. Kita hitung barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah. Selesai deh. Atau biar kelihatan gitu ya, kita bisa delay dia. Kita bisa kasih aja ini trade sleep. Kita suruh tidur ya 1 detik. Yup, kita suruh tidur 1 detik. Kita delay 1 detik. Ini kita bikin throws exception. Kita coba biar dia pelan ya keluarnya ya, biar nggak dieksekusi langsung. Oke, ini terus juga. Ini terus juga. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, enter. 6, 7, 8, 9, enter. Yang tadi enter tuh ini ya. Bentar, mana dia yang enter tuh ini ya. Ini yang enter. Nah, 9, 0, dia reset lagi. Nah, gitu. Oke deh, paham kan? Agak pusing sedikit udah hafal ya. Oke, next soal berikutnya. Bilangan agak prima. Ayo, ini yang agak kompleks lagi nih. Bentar. Maraton ya. Bilangan agak prima. Kita baca deskripsinya dulu. Suatu bilangan bulat positif disebut agak prima. Jadi kan definisi agak prima ini adalah apabila bilangan tersebut habis dibagi 1, hanya habis dibagi 1, oke, bilangan itu sendiri dan sebanyak-banyaknya 2 bilangan bulat positif lainnya. Nah, agak prima nih ya metodenya yang mengembalikan tipe data string. Keluarannya cuma iya atau tidak. Ya dan tidak. Oke, kita coba dulu. Oke, di sini kita bikin kembaliannya string. String ini agak prima integer n. Oke. Nah, tadi kan kita baca lagi deh. Yang habis dibagi 1 bilangan itu sendiri dan sebanyak-banyaknya 2 bilangan bulat positif lainnya. Contohnya 4. Kita buka notepad lagi deh.
not bad. Oke, contoh pertama bilangan 4 deh, 4. Nah, itu kan bilangan 4 itu kan tadi habis dibagi 1, oke, habis ya. Bilangan habis dibagi 4, oke. Nah, ada lagi nggak? 2 ya, 2. 2 itu habis dibagi 4 kan dibagi 2 kan habis gitu ya. Nah, 2 ini habis membagi 4. Atau 4 ini habis membagi 2. 2 ini habis membagi 4. Nah, berarti 1 2 4. Nah, berarti kan bilangan itu sendiri 1, berarti kita hapus saja gini. Triknya ya kita hapus. Oke, kita anggap aja nggak ada. 4 juga kita hapus. Soalnya kan syaratnya tadi habis bagi 1 udah pasti. Habis bagi 4 udah pasti. Bilangan itu sendiri ya udah pasti. Jadi sisa 2. Oke, tadi kan syaratnya itu sebanyak-banyaknya 2 bilangan. Ini masih 1 sisa nih. Berarti ya coba lagi deh, 17. 1 17. Ada lagi nggak? Nggak ada kan? 2, 3, 4, 5 karena itu bilang prima ya, nggak ada lagi yang bisa dibagi ya. Oke, 17-nya kita hapus, 1-nya kita hapus. Ya, nggak ada sisa, berarti ya. Oke, 51. Nah, 51 ada bang, kasih contohnya di sini. 51 nih, kita copy. Ini 51, ini dia. Berarti kan 1, 3, 17, 51. Maksudnya 51 kan habis dibagi 3, habis dibagi 17. Nah, faktornya lah gitu ya, faktornya. Yap, 1-nya kita hapus, 51-nya juga kita hapus. Nah, berapa sisa? Ya 2 ya. Nah, masih memenuhi ya, soalnya tadi kan sebanyak-banyaknya bilangan yang lain itu 2 bilangan yang habis apa tadi? Sebanyak-banyaknya 2 bilangan bulat positif lainnya. Ini 2, ini udah batas maksimal, jadi masih benar ya. Oke, kalau kita cek yang 52 masukannya, 52 ini 52. Nah, 1 2. Nah, kita hapus 1 karena ini syaratnya, hapus 1, hapus 52 bilangan itu sendiri. Kita hitung di sisanya. 1 2 3 4. Oh, ini tidak nih. Soalnya tadi kan syaratnya sebanyak-banyaknya 2 bilangan bulat positif lainnya. Ini kan udah lebih dari 2 nih. 1 2 3 4 lagi. Nah, gitu. Udah lewat kan, berarti baru keluarannya bukan. Oke, ini gimana bang? Ini gimana ya? Susah nggak ya? Kita coba. Berarti di sini kita lakukan bentar, kita baca lagi soalnya. Ini kita pakai perulangan ya. Oke, berarti gini nih. Pertama, abang udah agak ngeblank nih. Pertama kita lakukan perulangan integer i dimulai dari i 1 sampai dengan i-nya itu sampai dengan n, i-nya plus. Nah, karena tadi bentar, soalnya tadi itu apa bilang prima atau bukan. Nah, kita cek di sini. Jika i-nya itu jika n-nya itu nilai yang kita masukkan misalkan 10 ya. 10 berarti kita bagi, kita modulo dengan i, sisanya 0. Oke, sisanya 0, maka kita return jangan, kita pakai di sini integer count lagi deh. Count sama dengan 0. Maka jika ini nanti kan kita countnya plus tambah 1 gitu. Yap, misalkan perulangan pertama 1. Ops, ini lagi triknya nih. Ini nggak usah dari 1 karena kan tadi satunya udah kita hilangin ya. Mau kita hilangin juga ya, buat apa 1 mulai dari 2 aja gitu. N-nya juga itu bilangan dia sendiri. Ngapain sampai kecil sama dengan cukup kecil sama dengan misalkan n-nya 10 cukup sampai 9. Kita lakukan perulangannya karena n-nya ini mau kita hapus nanti dan 1 juga mau kita hapus, makanya dimulai dari 2. Yap, kemudian ini count-nya plus, kemudian ya kita cek aja di bawahnya. Jika count-nya itu kan sebanyak-banyaknya itu 2 kan. Jika lebih dari 2 maka kita return aja tidak. Jika enggak kita return iya. Gini. Oke, kita coba. Agak prima. Misalkan tadi kita tes ya 52 deh. 52 kan tadi tidak ya. Kita jalankan. Dia mengembalikan nilai ya, kita lupa print nilai. Oke. Harusnya tidak ya. Tidak. Oke, mantap. Sekarang kalau kita 51 berarti iya.
Ya gitu. Oke, mantap. Nah, kalau misalkan kita mau deh berapa gitu ya yang habis, kita tampilkan aja di sini. Ini kita bikin aja sini garis. Ini juga. Ini kita tampilkan di sini apa? Kita tampilkan i-nya itu. Kita coba. Oops, sorry. Harusnya nggak gitu ya. Kita itu cukup di sininya aja. Nah, kita coba lagi untuk melihat faktornya ada berapa aja ya. Berarti kan kalau misalkan tadi 51, maka faktornya itu kan 51, 1 nggak usah kita tampilkan lagi. 51 juga berarti 3 dan 17. Kita lihat, nah 3 dan 17. Ini nggak rapi ya, kayak mana rapinya nih biar cantik. Oh, ini print line aja. Ini oke, kita coba lagi. Aduh, apalagi nih, illegal star of expression. Aduh, ini apalah nih, ini kaumnya plus nih. Oke. Yups, 3 dan 17. Kalau misalkan kita masukkan 52. Berarti kan karena kita nggak masukin 1, berarti ini dia. Satunya nggak usah kita print lagi. Ini udah kita tonton soal gitu ya. Sebanyak-banyaknya bilangan. Nah, ini ada 4, 2, 4, 13, 26. 2, 4, 13, 26. Nah, 2, 4, 13, 26. Tidak, karena lebih dari 2. Oke, siap juga ya. Oke. Udah berapa menit nih ya?